Ya, pemirsa, program Satu Desa Satu Masjid atau SDSM inisiasi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mengalir. Kali ini pada tokoh-tokoh pemuda di Bumi Sanggam, Kabupaten Balangan. Diharapkan program yang bertujuan untuk melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran dan generasi muda berakhlakul karimah ini bisa ditularkan hingga ke wilayah lainnya di Kalimantan Selatan. Program unggulan prioritas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ini terus dikumandangkan hingga ke wilayah-wilayah lainnya di Kalimantan Selatan, sehingga dapat diketahui masyarakat kabupaten kota lainnya, guna mengenalkan kegiatan yang dipelopori Bupati Dr. Zairullah Azhar. Di antaranya dipopulerkan sampai ke Bumi Sanggam, Kabupaten Balangan, dan mendapatkan sambutan antusias masyarakat setempat. Misalnya para tokoh pemuda yang mengagumi program Satu Desa Satu Masjid. Era digitalisasi tak bisa dibendung merasuki jiwa anak-anak kekinian. Program ini hadir untuk membendung fenomena itu dengan beragam kegiatan positif di masjid untuk melahirkan pemuda penghafal Al-Quran. Program ini diyakini akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi santri, orang tua, pihak sekolah, masyarakat luas. Sehingga diharapkan program ini harus diintensifkan lagi dan menjaga konsistensi dengan melibatkan berbagai elemen lainnya, khususnya pemuda. Mengingat kaum milenial juga memiliki peran aktif tinggi saat bersinergi membangun sumber daya manusia berkualitas. Program ini bisa mengalihkan kalangan remaja SD, SMP, SMA ini agar mereka dapat belajar kembali di lingkungan masjid dengan kultur atau hal-hal keagamaan lainnya. Nah, jadi menurut saya pribadi program yang diluncurkan ini adalah program yang sangat luar biasa. Saya bahkan sangat mendukung, dan kalau bisa di daerah-daerah juga ada di situ. Satu desa atau satu masjid ini memberikan nilai yang positif bagi masyarakat ke depannya, yang mana bisa menjadi gambaran yang bagus untuk wilayah lain atau kabupaten lain sebagai sarana baru buat masyarakat memberikan inovasi baru kepada anak-anak untuk generasi muda agar ke depannya bisa berakhlakul karimah. Sebagai orang tua, menurut saya sangat bermanfaat. Karena anak dididik dari sejak dini untuk menjadi anak yang solehah atau soleh, sehingga sebagai orang tua ikut merasakan kebanggaan. Ini mungkin lebih dikembangkan, lebih diberitahukan, misalnya lewat sosial media kah, atau misalnya di masjid-masjid kah, di masyarakat. Nah, itu. Supaya masyarakat lebih aware gitu. Bagi mereka, program SDSM merupakan suatu gebrakan untuk mengingatkan Muslim ke zaman Rasulullah. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga menjadi sentra kesejahteraan masyarakat. Wajar jika melakukan aktivitas positif di masjid sebagai solusi dalam membentuk dominasi teknologi terhadap generasi muda. Program ini juga sebagai upaya mengembalikan fitrah anak-anak untuk gemar ke masjid, seperti dulu sebelum mereka terkontaminasi gawai dan internet. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Seperti apa sebenarnya program Satu Desa Satu Masjid akan kami hadirkan dalam dialog sesaat lagi. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini. Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, berbagai program pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di Tanah Bumbu dilaksanakan program Satu Desa Satu Masjid atau SDSM. Dan seperti apa program ini dilaksanakan, telah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan Bupati Tanah Bumbu, Bapak Dr. Haji Zairullah Azhar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bupati.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih hadir di TVRI Kalimantan Selatan dan kita berbicara terkait dengan program Satu Desa Satu Masjid. Tadi di awal ada informasi yang disampaikan bagaimana kemudian program ini ternyata sangat menarik. Nah, berbicara tentang program Satu Desa Satu Masjid yang melatar belakangi ada programnya bagaimana Pak? Jadi saya ini sedikit berkisah ya. Saya masuk di Tanah Bumbu dan dilantik itu di bulan Februari 2001 ya. Jadi sampai hari ini lebih kurang 2 tahun 9 bulan kurang sehari. Nah, saya masuk di Tanah Bumbu menjadi bupati yang kedua. Pertama 2003-2010, kemudian di Senayan 2 periode. Kemudian saya ya kembali ke kampung ya. Nah, ada sesuatu yang membuat saya merenung bahwa kenapa ya saya kembali menjadi bupati. Nah, saya kemudian melakukan refleksi terhadap apa yang sudah pernah saya lakukan dahulu, mengawali membangun Tanah Bumbu. Nah, waktu itu karena saya ini dokter ya, ya kegiatan saya di rumah sakit, puskesmas. Tapi mendapat tugas yang besar sekali menurut saya harus belajar lagi. Saya baca referensi, tapi saya ketemunya justru di pesantren. Banyak guru-guru saya, diantaranya beliau sudah meninggal ya, guru Muhlis ya. Di pesantren, di Baraba ya, kemudian di Darussalam, guru-guru tua lah ya. Nah, akhirnya saya mendapatkan guidance itu, melihat siapa pemimpin yang bisa kita contoh, yang bisa memang membawa aspirasi masyarakat, membangun sebuah amanah yang sangat besar. Saya ketemu dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dengan waktu yang hanya setahun 7 bulan, memimpin 33 negara, mampu meningkat pertumbuhan ekonomi di atas 1000%. Dan ada orang miskin waktu zaman beliau. Orang yang menerima zakat, impak, sedekah nggak ada. Karena semua kaya raya. Nah, apa yang dilakukan beliau adalah membangun kehidupan keagamaan. Terutama beliau memberantas soal kemiskinan. Dari sanalah saya kemudian memulai berpikir, oh, Tanah Bumbu dulu saya bangun di awal dengan menetapkan rohnya itu bersujud, bersih, syukur, jujur, damai. Banyak orang yang berdiskusi dan bertanya, kok membangun bersujud? Nah, mereka kok tidak bangkit ya? Saya bilang bersujud ini lambang kecerdasan, kata guru, lambang kedekatan, kecintaan kita kepada Allah. Dan karena saya dokter secara ilmiah, memang itu pasti cerdas, karena kita lihat ulama-ulama kan cerdas ya. Nah, oleh sebab itu, di periode pertama itu, alhamdulillah kita bisa menjadi kabupaten terbaik di Indonesia tahun 2008. Kenapa? Percepatan pembangunan yang kita lakukan, kesejahteraan masyarakat, kemudian mampu menangani kemiskinan, dan alhamdulillah pada waktu itu kita kabupaten terbaik di Indonesia, mampu membangun fasilitas pemerintahan, ya, mulai kantor, masjid, rumah sakit, ya, kemudian kebutuhan masyarakat sampai dengan kantor camat, kantor desa. Dan memulai memberikan alokasi dana desa. Di akhir saya 300 juta, dan waktu itu saya bercita-cita bisa 1 miliar. Saya persentase, dan alhamdulillah rujukan dari Tanah Bumbu lah. Kemudian di Indonesia hari ini semua desa mendapat 1 miliar per desa. Nah, di periode kedua ini saya berpikir apa lagi yang saya lakukan ya. Akhirnya saya datang lagi ke guru-guru, saya akan mendapat renungan, kita tambah lagi motonya, membangun Tanah Bumbu bersujud menuju Serambi Madinah. Apa konsekuensinya? Tentu banyak hal. Dan diantaranya saya melihat bahwa masa depan ini sangat tergantung dari generasi muda. Kemudian saya melihat masjid-masjid kita Tanah Bumbu ini relatif ya ada, tapi harus diperbaiki. Dan masjid hanya digunakan untuk sholat, habis itu enggak. Hanya muncul ide, saya diskusikan dengan teman-teman, kita sepakat, akhirnya kita membuat gerakan yang namanya Satu Desa Satu Masjid. Semua masjid di 171 desa, 171 masjid, itu kita perbaiki fasilitasnya. Jadi tidak membangun masjid, membangun fasilitas yang baik, lampunya, tempat WC-nya, tempat mandi, tempat berwudu, kemudian karpetnya, ya penerangan. Membuat nyaman begitu nyaman ya? lah ya, kayak di rumah lah. Karena itu menjadi tempat harapan kami anak-anak mau belajar dan tidur di masjid. Sehingga semua anak SD, SMP, alhamdulillah mereka kita arahkan kerjasama dengan teman-teman dinas yang terkait ke pendidikan. Guru kita ya artinya akan berikan reward, dan guru yang mengajar itu kita bayar walaupun tidak banyak ya, hanya 2,5 juta. Tapi yang datang banyak itu, Pak. Wah, banyak itu. Dan luar biasa karena mereka tidur di masjid. Nah, yang luar biasanya hari ini dari target kita 171 masjid menjadi 271 masjid. Dan
yang luar biasa, sudah 52.000 anak yang tidur di masjid. Saya memberi motivasi kepada mereka begini. Tahu Habibie, orang pinter, orang sugih sekarang. Beliau zaman mahasiswa pernah kecewa, tidak bisa nomor 1, saya nomor 3. Nomor 1-nya itu orang Yahudi, nomor 2-nya Yahudi, laki dan perempuan. Beliau tanya, kok bisa nomor 1, nomor 2? Dijawab sama temannya ini, kamu mau tahu kami bukan Islam. Tapi jam 3 malam kami bangun, kami mandi, pakai baju bagus, minyak wangi, kami baca Quran, kami hafal Quran. Dari nenek moyang kami disebutkan bahwa kalau kita menguasai Al-Quran, pasti kita akan sukses. Habibie menangis, melakukan hal yang sama. Itulah kemudian jawaban Habibie ketika dia jadi presiden, ditanya orang tua, orang muda, anak-anak, kok bisa jadi presiden, orang kaya, orang pintar. Beliau pasti mengambil buku di sakunya Al-Quran. Inilah motivasi yang luar biasa keberitaan pada para orang tua, agar mereka mau dan berkenan bekerja sama. Dan guru-guru, alhamdulillah sekarang, dari malam Senin sampai dengan malam Sabtu, anak-anak tidur di masjid, belajar masjid dengan harapan mereka nanti ya orang-orang terpilih. Ya saya bilang, siapa tahu besok 20-30 tahun akan datang, saya sudah tidak ada lagi, kita sebagian sudah tidak ada, tapi menyaksikan mereka sukses menjadi pemimpin, ya mungkin menteri-menteri, orang sugih-sugih, bahkan siapa tahu satu hari Presiden Indonesia itu dari Tanah Bumbu sekarang, dari SDSM ya. Ya Kalsel lah, kalau nanti di Kalsel juga lakukan hal yang sama. Itulah kira-kira. Jadi ada sejarah. refleksinya Ya. gitu Pak ya, bagaimana kemudian perjalanan panjang ini dari sejarah, bagaimana kegemilangan Khalifah Umar Abdul Aziz tadi ini menjadi kemudian merujuk dari guru-guru hingga akhirnya program satu masjid ini bahkan lebih dari 171 karena ada desa 271 sekarang. Jadi satu desa itu ada dua masjid, ada 3 masjid sekarang. Mereka berlomba dan itu memang kita support. Kita memang tidak tanggung-tanggung, ada dana desa, kita berikan support kepada ya pergerakan ini, didukung kepala desa, didukung ketua RT. Sekarang kita gaji 1 juta per bulan, bahkan tahun depan 1,5 juta per RT, dengan harapan mereka support. Ibu kader Posyandu yang hanya gajinya 50-100 ribu, di mana-mana di Indonesia kita 500 ribu di sana. Kader PKK ini kita dorong semua bersama, karena menurut kita harus ada kekuatan. Ya, yang bisa membuat kemudian kita dapat berkah. Karena menurut saya pengalaman kita COVID kemarin, sebuah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, membutuhkan pembesaran jutaan kali, membuat kita akhirnya tahu betul la haula wala quwata illa billah. Kita dapat amanah membangun kesejahteraan masyarakat, membangun orang yang miskin, memberikan katakan perhatian pada orang sakit, tidak punya kekuatan. Tapi kalau mendapatkan kekuatan dari atas pasti. Nah, doalah yang kekuatannya. Nah, doa-doa itulah yang menjadi tanggung jawab anak-anak kita. Jadi semua anak kita yang tidur di masjid, malam kan arwah auranya Tanah Bumbu ini kalau malam hari luar biasa dan siang. Karena masjid ini hidup, dan yang tutup. Anak-anak belajar, anak mengaji, anak tahajud, baca tahajud, ada baca Al-Quran, hafal Quran. Dan sekarang anak kita rata-rata sudah ada yang hafal. Ini kita mulai tanggal 7 bulan 7 2002 kemarin. Baru belum setahun ya, setahun lebih lah. Tapi yang sudah hafal Quran 2, 3, 4, 5 sampai 16 juz. Ada 26 juz. Dan mereka kalau sudah hafal 5 juz dikasih hadiah oleh kepala desa. Kalau kami kasihkan laptop ya, kepala desa kasih sepeda. Jadi memang kita berharap betul anak muda kita masa depan ini menjadi kekuatan. Ya. Ya, itu. Ini artinya bagaimana kemudian masjid ini tidak hanya sebagai sarana ibadah, Pak, ya, menjadi sentral segala macam aktivitas artinya yang positif bagi masyarakat, bagi generasi muda seperti itu. Apakah memang dicanangkan demikian, Pak? Sampaikan di awal, sepertinya masjid hanya sekedar untuk ibadah. Padahal ada manfaat besar sebenarnya untuk masjid sebagai wadah begitu. Bagaimana? Yang saya lakukan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Inilah pesan datuk-datuk kita. Datuk Kelampayan, guru-guru kita memesankan kalau ingin berkembang sejahtera, dahsyat, itu masjid kuncinya. Oleh sebab itu, masjid ini harapan kami memang menjadi kekuatan. Saya katakan teman-teman di kampung, di mana-mana, di desa, di Tanah Bumbu, kalau ingin berkah, bangunlah masjid yang terindah bangunannya dibanding rumah-rumah yang lain. Itu sebabnya kita memberikan alokasi besar terhadap masjid-masjid. Untuk kemudian semua masjid kita support ya, agar sungguh-sungguh pantas menjadi tempat tidur anak-anak ya. Di samping tempat belajar, samping tempat ibadah,
tapi tempat untuk memupuk katakanlah integritas dan jati diri anak-anak kita mulai SD, SMP, SMA. Dan ini berebut orang tua nih mendidik dan berikan artinya dorongan kepada anak-anak, karena memang guru-guru juga mensupport betul, dan guru pun kita berikan reward ya supaya kemudian juga mereka termotivasi. Alhamdulillah. Jadi Masjid Tanah Bumbu, saya terima kasih kepada semua masyarakat, para ulama, tokoh di sana yang luar biasa. Dan buktinya sekarang ada hasilnya. Apa itu? Besok hari Minggu 26, kami akan meresmikan sebuah masjid yang indah saya kira. Di Kalimantan Selatan, di atas laut. Di Tanah Bumbu ini kan ada tokoh, Pak Haji Isam itu membangun beberapa masjid. Ada Masjid Agung Al-Falah itu luar biasa, indah sekali Kalimantan Selatan. Ada lagi masjid yang peninggalan ibunya di dalam tuh di Batu Licin. Nah sekarang kita bangun juga ada di Gunung Tinggi di kantor tuh, itu proyek pertama. Nah sekarang di atas laut ini tanggal 26 ini saya sudah biasa ke Makassar, saya biasa ke Palu, bahkan biasa ke Jeddah. Saya kira tidak kalah indahnya masjid kita di Pegatan. Besok Pak ya dia? Ya besok, ini besok jam 9 diresmikan insya Allah. Jadi ini bikin penasaran masyarakat Kalimantan Ya, Selatan. mudah-mudahan. Kalau ke Tanah Bumbu tidak hanya ke pantainya saja begitu Ya. Harus menikmati juga pesona, termasuk juga beribadah di masjid baru ini. Ini satu capaian luar biasa bagi Tanah Bumbu. Nah, ini dirasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat artinya Pak ya. Kalau tadi bagaimana anak-anak kemudian mereka bisa tidur di masjid berkegiatan positif. Apakah ini juga karena perkembangan pesatnya teknologi yang tidak bisa kita cegah begitu, gawa yang begitu mudahnya mereka nikmati. Ini bagaimana ini Pak? Jadi inilah salah satu secara tidak langsung usaha kita membantu para orang tua, karena handphone itu nggak bisa dilawan. Saya punya cucu nggak bisa ngelawan saya. Tapi dengan cara ini mereka tidak boleh bawa handphone mulai malam Senin sampai dengan malam Sabtu, 6 malam paling tidak. Dan yang luar biasanya sekarang masjid itu tidak lagi anak-anak aja sekarang yang datang, tapi orang tua juga datang. Dan mereka punya tugas dengan berbagai fasilitas yang kita berikan, berdoa. Alhamdulillah Tanah Bumbu luar biasa hari ini menurut saya. Artinya kita sudah banyak membangun fasilitas, tidak satupun jalan sekarang yang ke desa-desa yang rusak, semua bagus ya. Kemudian alhamdulillah kita juga bangun ya, artinya hal-hal yang membutuhkan perhatian kayak makam-makam keramat ya, punyanya cucunya Datu Kelampaian ya, yang ada Muhassasat Pagatan tuh kalau mau dilihat nanti itu insya Allah terindah di Kalsel. Sebelahnya lagi, jadi ya semuanya menurut saya kena doa ya. Dan ini adalah apa yang saya tangkap dari apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Tokoh muda ya, sahabat Rasulullah. Yang kedua karena ini cucunya Umar bin Khattab. Yang ternyata sampai hari ini belum satu pun pemimpin yang mampu katakanlah menyaingi kemampuan beliau itu. 1000% loh pertumbuhan ekonomi. Jadi ke Tanah Bumbu ini tidak hanya nanti wisata alamnya saja, juga wisata religius. Wisata religi. Juga. Insya Allah. Berkah lah, kalau ke Tanah Bumbu berkah. Karena tadi Serambi Madinah, bersujud menuju Serambi Madinah. Nah, berbicara tentang manajemen masjid ini kan Pak, ini kan selalu menjadi bagaimana kemudian kita lihat bagaimana masyarakat ini cenderung mengolah masjid mungkin dengan keterbatasan manajemen. Nah, ini ada tidak Pak mungkin yang khusus misalnya mereka, kalau tadi tidak hanya insentif, tapi bagaimana pengelolaan masjid yang baik juga diarahkan? Pertama, kita mendukung seluruh panitia masjid yang ada di desa ya. Dan kita berusaha pemerintah daerah mensupport ya. Kita bantu 1 miliar, 2 miliar, 200 juta, tergantung kebutuhan. Itu yang harus memang menjadi tanggung jawab kita. Kedua, kita juga support manajemennya. Apa yang kurang kita bantu, kita kerjasama. Dan itu kita kerjasama dengan majelis ulama, para guru-guru, baik guru agama maupun guru-guru yang ada di sekolah. Dan teman-teman kepala dinas yang ada di tempat saya itu punya tanggung jawab menjadi bapak asuh masjid ya. Jadi masjid kita ada berapa ratus, di sana terbagi sudah. Ada tanggung jawab para teman-teman kepala dinas tentu dengan timnya ya. Dan mereka wajib itu untuk ikut hadir malam di masjid, bahkan subuh gitu. Sehingga inilah mungkin gerakan yang memang didambakan oleh orang tua kita dulu ya, untuk ya kita di Kalimantan Selatan. Ini kami lakukan di Tanah Bumbu insya Allah. Ya, selain program Satu Desa Satu Masjid ini Pak, ada tidak mungkin program lain yang mungkin akan diprioritaskan, ditonjolkan oleh Tanah Bumbu? Sebelum kita membangun Satu Desa Satu Masjid ini, kita bahkan memulainya dengan membangun rumah-rumah tahfiz. Seluruh desa ada rumah tahfiznya. Kita bangun dan ini kerjasama dengan para pengusaha ya. Jadi alhamdulillah di Tanah Bumbu ini pengusaha luar biasa, artinya keikutsertaannya.
tidak satu pun desa yang tidak punya rumah tahfiz. Walaupun memang nilainya cuma 200 juta ya. Tapi ada. Dan disitulah awal muasalnya, sehingga kemudian terjadi gerakan yang luar biasa dari ya para orang tua, ya semua tokoh terlibat ya. Karena kalau kita ingin membangun, kata kuncinya tentu harus bersama, tidak bisa sendirian. Pemerintah tidak ada apa-apanya, kekuatan ada pada masyarakat. Sehingga kita bangun. Dan yang paling penting lagi menurut saya itu tadi, hari ini kita sudah bangun juga Balai Latihan Kerja Standar Nasional, internasional bahkan ya. Jadi Balai Latihan Kerja ini akan memberikan kesempatan pada anak muda kita untuk mendapatkan sangu, agar mereka kemudian bisa mencari pekerjaan karena punya kemampuan. Nah di samping itu hari ini kami sudah kerjasama dengan Cambridge University ya. Jadi SD SMP gurunya sekarang lagi belajar di Melbourne ya. InsyaAllah tahun depan kita akan wisuda anak kita yang di samping bahasa Arab jago-jago bahasa Inggris. Iya. Ya, untuk masa depan lah. Penyerapan sumber daya manusia sangat penting di Tanah Bumbu. Terakhir, Pak Bupati yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat Kalimantan Selatan terkait program dari Tanah Bumbu, silakan Pak. Ya, artinya kami mohon doa untuk para ulama, tokoh, tetuha yang ada di Kalimantan Selatan ya. Karena doa tentu dari beliau ini akan sangat luar biasa, dan kami berharap mudah-mudahan insyaallah dengan gerakan yang akan kita lakukan didukung juga oleh semua Kalimantan Selatan, dan kami siap untuk mensupport ya kalau dibutuhkan ya, kami siap ya. Tentu tidak ada lain, maksudnya adalah ingin agar melihat kampung daerah kita di Kalsel ini maju, tapi juga tentu anak-anak muda kita menjadi peraih masa-masa depan yang insya Allah terpilih. Itu tujuan kami dan harapan kami. Saya terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Haji Zairul Azhar atas waktunya untuk sudah berbagi dengan kami, berbagi informasi dengan masyarakat Kalimantan Selatan. Semoga ini bisa menginspirasi begitu Pak ya. Amin, amin. Dan menyemangati masyarakat juga untuk bagaimana kemudian Al-Quran ini sebagai pedoman utama. Amin, amin. Juga menghormati para guru ini juga yang paling penting. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog singkat saya bersama Dr. Haji Zairul Azhar, Bupati Tanah Bumbu, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di sini.